Halo, kembali lagi di channel saya Gregor Silaban. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Dan untuk yang baru mampir, monggo silahkan teman-teman di subscribe terlebih dahulu ya, agar nantinya semakin banyak video menarik yang bisa saya sajikan di channel ini dan channel ini semakin berkembang. Kali ini saya ada di salah satu objek wisata di Kota Palangkaraya, itu Kereng Bangkirek. Ini agak berisik teman-teman ya, ada suara walet ya, tapi view-nya lumayan bagus lah untuk sore hari ini. Nah, di konten kali ini saya akan kembali membahas lagi tentang Kriya Mandiri, teman-teman ya, seleksi yang dapat ditempuh untuk menjadi pegawai di Bank Mandiri. Nah, dari konten yang sebelumnya ternyata banyak yang menanya itu, bertanya-tanya terkait dengan tips ataupun cara yang dapat dilakukan oleh teman-teman untuk dapat lolos dalam seleksi Kriya Mandiri ini. Nah, apa saja sih tipsnya gitu kan? Kita ulas lagi lebih dalam dari awal lagi ya. Jadi di konten sebelumnya saya jelaskan bahwa teman-teman harus melewati beberapa tahap, yaitu ada interview awal, psikotes, kemudian ada interview akhir, dan juga nanti ada training kembali gitu. Nah, untuk pendaftarannya, administrasinya, teman-teman seperti yang sampaikan di konten sebelumnya, teman-teman wajib mengantarkan hard copy-nya kalau misalnya untuk peluang yang lebih besar. Itu yang pertama tuh, paling penting banget. Hard copy-nya teman-teman kirimkan dulu ke area masing-masing. Nah, seperti yang saya sampaikan juga, kalau Kriya ini kan dia per area biasanya, bukan secara nasional ataupun per regional, dia per area. Jadi nanti dia ada pengumuman pendaftarannya di area masing-masing. Nah, teman-teman boleh update di Instagram area masing-masing. Nah, teman-teman harus antarkan tuh hard copy-nya ke area tersebut tadi. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman akan masuk ke tahapan interview. Kalau interview awal, lebih mudah sih biasanya, lebih mudah, dan paling pertanyaannya adalah kenapa mau bergabung di Mandiri, kemudian yang kita ketahui tentang produk-produk Bank Mandiri dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman sudah memahami gitu ya beberapa poin-poin pentingnya, misalnya seperti tabungan atau tujuan bank itu apa sih gitu kan. Kalau tujuan bank kan ada aja tuh pasti informasinya lebih detail di Google. Nah gitu. Kemudian ada juga tentang gimana kedepannya, ada berniat untuk menikah atau tidak. Perlu diketahui teman-teman ya, kalau Kriya itu dia terikat, jadi kita dikasih kesempatan 3 tahun itu tidak boleh menikah selama program Kriya Mandiri. Ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan kesempatan untuk PKWT, baru teman-teman boleh menikah. Itu penting juga dicatat. Kemudian yang kedua, mengenai salary juga bisa ditanyakan juga. Kira-kira kalau saya dulu karena kebetulan sudah dari bank sebelah, jadi tanyakan kenapa resign, kemudian berapa gajinya di perusahaan sebelumnya, tahu nggak kira-kira berapa gaji di Bank Mandiri, itu ditanyakan juga. Kemudian untuk fresh grade biasanya ditanyakan seputar kegiatan apapun yang kita lakukan selama di kampus gitu. Jadi karena kebetulan waktu itu saya masih tergolong banyak organisasi, jadi itu aja yang saya jabarkan gitu. Kemudian apalagi berikutnya, kira-kira kekurangan, kelebihan itu lagi ditanyakan. Kira-kira apa sih kelebihanmu, apa sih kekuranganmu, nanti ada ditanyakan juga. Nah, untuk tipsnya, kalau saya bisa sih, kalau misalnya ditanya, kalau kelebihan pasti teman-teman udah pada bisa ya, misalnya aktif organisasi, atau teman-teman misalnya public speakingnya bagus, atau misalnya apalagi gitu kan. Nah, biasanya yang paling sulit adalah kekurangan. Nah, untuk kekurangannya teman-teman saya kasih tips ya. Ada baiknya teman-teman membuat suatu kekurangan disertai dengan solusi. Nah, kalau saya waktu itu buatnya adalah, saya tipikal orang yang mudah kalau misalnya ada masalah di suatu kantor, tempat kerja, saya nggak nyaman, saya bilang. Tapi saya biasanya langsung minta maaf ke orang yang bersangkutan agar saya merasa nyaman di tempat kerja itu gitu. Itu kan suatu kekurangan tuh, kita nggak nyaman kalau misalnya kita lagi ada masalah dengan rekan kerja gitu. Nah, saya caranya adalah langsung minta maaf gitu ke yang bersangkutan. Nah, itu saya sertakan dengan solusinya gitu. Kemudian nanti setelah tahap interview ini sudah berhasil, teman-teman akan masuk ke psikotes. Nah, psikotes ini sendiri kalau di masa saya itu namanya Thomas Gia. Nanti mungkin teman-teman pengen belajar gitu kan, mana tahu mau belajar, nanti saya sertakan linknya di bawah untuk Thomas Gia-nya. Namun setelah saya gali informasi belakang sebelum buat konten ini, saya gali ternyata vendor dari Bank Mandiri itu berubah katanya teman-teman, yang nggak tahu di area yang lain. Kalau saya di area Palangkaraya, vendornya katanya berubah. Jadi yang dulu dari Thomas Gia sekarang ada Angkasa kalau nggak saya salah dengar ya namanya. Nanti coba saya tanyakan juga dengan teman-teman Kriya yang sebelumnya. Mungkin nanti bisa saya cantumkan juga di bawah. Nah, untuk Thomas Gia ini teman-teman ya, banyak aja contohnya di Google tuh. Untuk teman-teman yang pengen juga nanti boleh mungkin saya bahas di konten selanjutnya ya. Untuk pembahasan soalnya nanti saya buat di konten yang akan datang. Nah, setelah ada lolos dari psikotes, teman-teman nanti akan lanjut di tahap interview akhir. Nah, interview akhir ini kalau yang pertama tadi dengan HRD, yang terakhir itu teman-teman dengan user. Kalau di masa saya waktu itu dengan langsung area head di Palangkaraya,
Nah, saya interview dengan area head dan juga waktu itu ATFM, Area Transaction Funding Manager, dan itu langsung berdua gitu nih yang interview kita. Nah, ini udah lebih ke detailnya sebelum kita offering letter atau penandatangan kontrak gitu ya. Jadi di offering letter ini kita lebih ditanyakan komitmen, kemudian apa yang akan kita hadapi di Bank Mandiri, kemudian job desk-nya kira-kira udah tahu nggak seperti apa. Nah, kalau Kriya Mandiri seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, sudah pasti teman-teman jadi teller atau jadi CS. Nah, kalau sekarang nih ya lebih dominan langsung ke teller sih. Nah, kalau di teller udah pasti ya, melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan, penarikan, pemindahan cek, kemudian setoran, kemudian pembayaran angsuran segala macam. Sudah pasti itu job desk-nya setiap harinya. Kemudian ada jualan. Nah, di sini teman-teman akan dilihat itu nilai lebihnya seperti apa. Nah, kalau di Bank Mandiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harus aktif jualan gitu. Jadi kira-kira teman-teman dikasih kasus, kalau dari beberapa teman saya itu ada dikasih aqua gitu kan, terus disuruh jualin gitu di daerah kantor, laku nggak? Nah gitu. Jadi dikasih tantangan seperti itu. Teman-teman ada nggak soft skill-nya di bidang jualan, di bidang jualan maksud saya. Nah, itu yang lebih detailnya. Kemudian nanti juga tentang penempatan. Kalau Kriya ini teman-teman ya, kita harus siap ditempatkan di mana saja. Ya, itu pasti sudah konsekuensi dari dunia perbankan ya. Karena tidak ada pegawai Bank Mandiri itu kecuali sales ya, semua pegawai di luar sales itu pasti dipindah-pindahkan. Karena apa? Untuk menghindari fraud. Jadi fraud ini sejenis pelanggaran lah ya, sejenis kayak rahasia-rahasia nasabah atau rahasia-rahasia di bank itu yang bocor gitu atau disalahgunakan oleh si pegawai Bank Mandirinya. Jadi selalu pasti diputar dan dia nggak menetap, bisa jadi dia per 6 bulan, bisa jadi per 2 tahun atau per setahun, itu tergantung kebutuhan. Nah itu teman-teman, setelah teman-teman sampai di tahap ini, teman-teman nanti akan lanjut berikutnya ke training. Setelah training nanti teman-teman akan offering letter atau penandatangan kontrak kerja. Jadi tipsnya dari saya itu paling utama adalah teman-teman percaya diri dulu dan siapkan hal-hal yang menurut teman-teman itu menjadi nilai lebih. Kalau saya dulu ada juga saya buat nilai lebih saya adalah kemampuan saya dalam menghitung uang. Jadi ketika ditanyakan kamu apa nih kelebihannya nih, saya bilang saya udah bisa menghitung uang. Beneran bisa katanya. Akhirnya saya belajar, saya coba di depan mereka, saya bisa menghitung uang. Kemudian apalagi kelebihan yang lain ya? Dalam hal public speaking saya bisa nge-MC gini. Akhirnya langsung dites gitu. Setelah hari itu saya interview, hari itu juga saya diterima. Langsung saya nge-MC coba-coba waktu itu, ternyata berhasil. Dan sampai saat ini saya bisa di daerah area lah, nggak di daerah yang kabupaten maksudnya itu kecamatan, enggak. Saya di daerah provinsi. Jadi di Mandiri juga diperhitungkan ya teman-teman ya, potensi atau bakat dari teman-teman semua. Jadi sebisa mungkin keluarkan semua bakat yang teman-teman punya, dan saya yakin kalau teman-teman sudah berusaha, berdoa, saya yakin teman-teman bisa diterima di Bank Mandiri. Itu aja mungkin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang lain lagi atau spesifiknya, atau mungkin teman-teman punya pengalaman, dan rata-rata memang ini ditanyakan di beberapa bank, karena saya juga ada nyoba beberapa bank ya, jadi Bank BRI, BNI, dan juga di Mandiri gitu. Pertanyaannya modelnya sama. Kemudian sampai saat ini juga saya lihat nggak ada yang berubah gitu, tetap itu saja. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau punya setelah mungkin interview dari beberapa bank gitu kan, ini gimana sih jawaban yang benar gitu kan, teman-teman ragu dengan jawaban teman-teman, boleh nanti kita akan bahas, silahkan cantumkan di kolom komentar, atau teman-teman kalau misalnya nggak mau di kolom komentar juga ada Instagram saya juga, boleh silahkan di DM, saya siap untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Untuk model soalnya nanti kita akan bahas di konten berikutnya. Sekian dan terima kasih.